Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Kawasan Rohani. Dalam Kejadian pasal 39 itu terdapat kisah mengenai pergumulan Yusuf menghadapi istri Potifar yang berhari-hari membujuk dia untuk berbuat dosa. Wanita seperti ini kalau zaman sekarang atau beberapa tahun lampau disebut Tanggi, Tante Girang. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh Yusuf kala itu, waktu itu, ketika ia menghadapi bujukan Nyonya Potifar, dan itu menunjukkan bahwa Yusuf hidup di kawasan rohani. Orang yang hidup di kawasan rohani itu tidak bisa berbuat dosa lagi atau sukar berbuat dosa. Ketika ia dibujuk di puncak pencobaannya itu, Yusuf berkata kepada Nyonya Potifar, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Kita tidak tahu secara detail kehidupan keseharian Yusuf, tetapi dari pengalaman hidupnya kita menemukan, saudaraku, bahwa Yusuf bersentuhan dengan Allah. Hal ini dibuktikan bahwa sejak kanak-kanak memang Yusuf tidak terlibat dengan dosa-dosa yang dilakukan kakak-kakaknya. Itulah sebabnya dalam Kejadian 37 ayat 2 ditulis bahwa Yusuf sering mengadukan kesalahan kakak-kakaknya kepada orang tuanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yusuf memiliki integritas untuk hidup di dalam kebenaran. Dia tidak ikut terlibat dalam dosa kakak-kakaknya, saudaraku. Dalam pergaulan dengan Allah, ketika Yusuf di dalam penjara, ia bisa menafsirkan mimpi pejabat minuman dan pejabat makanan Firaun. Bahkan kemudian hari ia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Semua ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang yang bergaul dengan Allah dan peka mendengar suaranya. Ia ada dalam kawasan rohani. Jadi Yusuf memang sejak muda tidak berbuat dosa, tidak ikut terlibat dalam dosa kejahatan kakak-kakaknya. Ia tidak terlibat. Ia bersih, maka tidak heran ketika dia dihampiri oleh Tante Potifar itu, dia tetap berkata tidak, dan ia menarik Allah dalam isi pernyataannya. Bagaimana aku melakukan kesalahan dan dosa sebesar ini kepada Allahku. Yusuf menghayati keberadaan Allah atau menghayati realitas. Hal ini membuat ia memiliki kegentaran terhadap Allah yang membuat dirinya tidak berbuat dosa. Tentu saja ini berbeda dengan kegentaran roh-roh jahat. Roh-roh jahat gemetar juga di hadapan Allah karena tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan roh-roh jahat memang tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Saudara, orang yang benar-benar memiliki perjumpaan atau pertemuan dengan Allah sehingga dapat memiliki hubungan interaksi interpersonal dengan Allah adalah pasti memiliki kegentaran akan Allah dalam seluruh perilakunya. Ia memiliki penghayatan itu. Nah, hal tersebut pasti dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya, yaitu setiap kata yang diucapkan, sikap dan perbuatannya, serta segala kelakuannya tidak melukai orang lain. Nah, orang yang berinteraksi dengan Allah ini, saudara, itu akan nampak kualitas hidupnya yang tidak menyakiti, melukai sesamanya. Dalam hal ini saya perlu kembali tegaskan bahwa berteologi bukan berarti telah mengalami perjumpaan dengan Allah Seorang teolog belum tentu memiliki rasa takut akan Allah yang benar.
Seorang teolog belum tentu benar-benar hidup di dalam kesucian. Bahkan tidak sedikit mereka yang memisahkan diri dari Allah ya, dengan alasan teologi tersebut. Tidak sedikit di antara mereka yang telah disesatkan oleh dirinya sendiri. Mereka merasa bahwa dengan berteologi mereka sudah ada di pihak Allah dan memiliki perkenanan Allah. Wah, dia merasa sudah dapat perkenanan karena memiliki teologi itu. Inilah yang menjadi kausalitas prima atau penyebab utama dari kemerosotan gereja-gereja di dunia hari ini, terutama gereja-gereja di dunia barat, Eropa khususnya. Ya saudaraku, melalui hal ini saya mengajak semua para teolog untuk berjuang menemukan Allah di dalam kehidupan secara konkret, sehingga kita bisa membagikan atau dapat mengimpartasikan ya, spirit yang benar kepada jemaat. Saudara, dewasa ini di media sosial tampil banyak pembicara yang mengaku sebagai orang yang mengerti doktrin. Ya. Wah, merasa paling benar. Bahkan mengaku sebagai pembela kebenaran dengan menuduh dan mencap orang lain sebagai sesatlah, bidatlah. Ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya melanggar etika sekaligus melanggar hukum. Nah, ini fakta. Bahkan nama orang yang dia maksud pun disebut tanpa ragu-ragu. Ia mau menunjukkan, saudaraku sekalian, kehebatan dirinya. Tapi justru itu nampak kebodohan, kepicikan, tidak adanya kasih, tidak akademis. Sehingga orang yang dikata-katai juga belum memiliki kesempatan untuk membela, ya. Jadi tidak berimbang ini beritanya. Coba dari pernyataan-pernyataan mereka, saudara timbang deh dengan nurani yang tulus, saudara timbang. Apakah mereka memiliki kesantunan hidup dan tindakan arif sebagai seorang yang pernah menerima ya edukasi normal? Ternyata dari sikapnya saja sudah tidak menunjukkan mereka sudah memiliki, saudaraku sekalian, kesantunan, kearifan sebagai seorang yang berpendidikan. Dari pernyataan itu saja sudah kelihatan mereka seperti tidak berpendidikan, tidak memiliki sikap arif dan bijaksana dalam lingkungan masyarakat Indonesia, masyarakat Timur. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan teologi mereka tidak menjamin mereka berperilaku santun, apalagi suci. Nah, seorang teolog atau pendeta bisa ada dalam kawasan teologi, tapi belum tentu di kawasan rohani. Bila seorang teolog atau pendeta terjebak dalam kawasan, hanya kawasan teologi, asumsi manusia, wah, tidak jamin ia bisa memiliki pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Mereka dapat mengubah konsep berpikir orang lain sekitar doktrin, tapi mereka tidak bisa mengubah orang lain dalam perilakunya secara konkret. Saudaraku sekalian, perlu diingatkan bahwa tidak semua orang yang membawa Alkitab itu berarti memancarkan kebenaran Alkitab yang murni. Belum tentu. Tidak semua orang yang berjabatan rohaniwan, pendeta, penginjil, mengaku hamba Tuhan, benar-benar hamba Tuhan. Dunia sudah gelap sekali, saudara. Kegelapan bukan hanya menyelimuti orang di luar gereja, tapi juga di lingkungan gereja, para pendeta, pemimpin sinode, lembaga-lembaga Kristen, dan lain-lain. Ya, tentu kita tidak bermaksud menghakimi untuk menghukum mereka, tapi kita berdoa agar Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Mereka tidak pernah, ya saudaraku, mengerti bagaimana menjadi utusan Kristus yang sejati, ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah jadi orang baik-baik. Konsep mereka mengenai Tuhan sudah dianggap mewakili kualitas hidup rohani mereka. Dan dulu juga saya begitu, tapi saya sadar itu salah. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.